Pemuda Muhammadiyah menanggapi keputusan Polda Metro Jaya yang menetapkan Rai Suryo dan beberapa pihak lain sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah, Zulfikar Ahmad Tawala, menilai langkah kepolisian tersebut sudah tepat untuk memberikan kepastian hukum di tengah banyak spekulasi yang beredar di masyarakat. Zulfikar menekankan bahwa penetapan tersangka ini menjadi langkah penting untuk meredam kegaduhan publik. Isu mengenai ijazah presiden sempat ramai di media sosial dan kerap bercampur dengan fitnah maupun adu domba. Penanganan tegas dari Polda Metro Jaya dianggap efektif dalam mengendalikan penyebaran informasi palsu sekaligus menjaga kualitas ruang publik. Dia juga menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan, agar masyarakat memperoleh gambaran jelas terkait duduk persoalan yang sebenarnya. Zulfikar berharap proses hukum berjalan terbuka dan akuntabel, sehingga tidak ada lagi ruang bagi tudingan atau kecurigaan serupa di masa mendatang. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data yang dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo. Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dan asistensi yang melibatkan pihak internal maupun eksternal kepolisian. 8 tersangka tersebut dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama terdiri dari 5 orang yang dijerat pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 160 KUHP tentang penghasutan, serta pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE terkait penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut dan menimbulkan kebencian. Sementara klaster kedua terdiri dari 3 tersangka yang dikenakan pasal berlapis, termasuk pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, serta pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45A ayat 2 UU ITE. Pasal-pasal ini mengatur tentang pencemaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta penyebaran dokumen elektronik tanpa hak dengan tujuan memanipulasi informasi dan menimbulkan kebencian. Pemuda Muhammadiyah menilai penegakan hukum ini penting untuk menegaskan integritas sistem hukum dan mencegah penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan kepentingan publik. Langkah kepolisian juga dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap ruang publik agar tetap sehat, aman, dan bebas dari manipulasi informasi. Kedepan, masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan kasus ini secara bijak, menunggu proses hukum berjalan secara profesional, dan menghormati prinsip keadilan yang ditegakkan oleh aparat kepolisian. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya penanganan informasi yang akurat dan transparan demi menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.